jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah offline loh. Tapi juga kita harus tetap menggunakan tata cara yang sudah ditentukan. Yang pertama, kita tetap pakai masker. Yang kedua, kita harus membasuh kaki kita di tempat yang sudah disediakan. Dihimbau untuk tidak menggunakan sepatu yang berhak tinggi. Jadi untuk keamanan bersama ya. Yang ketiga, kita juga harus antri di tempat cuci tangan. Kita akan diarahkan untuk membasuh tangan kita di wastafel yang sudah disediakan. Di situ akan ada aser yang menghimbau saudara-saudara semua tetap menjaga protokol kesehatan. Yang keempat, kita akan melakukan pengecekan suhu. Bagi saudara-saudara semua yang suhu tubuhnya di atas 37,5 akan dikarantina sementara untuk menurunkan suhu tubuh dulu. Dan apabila suhu tubuh tetap 37,5, maka kami akan menghimbau saudara semua untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi bagi jemaat yang ingin ikut ibadah offline tapi kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, dihimbau untuk tetap mengadakan ibadah online di rumah. Juga untuk usia 12 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas, kami menghimbau untuk mengadakan ibadah online dulu di rumah demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Yang kelima, kita akan memasuki ruang ibadah yang akan diantar oleh asir dan kita tidak boleh duduk berpindah-pindah. Jadi kita duduknya akan sendiri-sendiri dan tidak diperkenankan untuk memindahkan kursi dan pindah tempat duduk. Yang keenam, setelah ibadah selesai, kita akan diarahkan untuk menuju pintu utama. Setelah itu kita harus pulang ke rumah masing-masing, tidak boleh berkerumun di depan ataupun di tempat parkir ya. Jadi selama kita ibadah offline, kita tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah diterapkan supaya apa? Supaya kita semua tetap sehat dan terhindar dari corona. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudari, Anda yang mengikuti akan streaming online dalam ibadah raya pagi ini, kiranya berkat Tuhan limpah atas Anda semua. Bersama dengan saudara-saudari kita yang ada di gedung gereja, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami berterima kasih untuk pagi ini kalau kami boleh sama-sama beribadah. Tuhan, meskipun secara fisik kami berjauhan, tetapi di dalam roh kami satu adanya. Dan kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan, memuji, menyembah Engkau, dan menikmati firman-Mu. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pujian penyembahan, yang melayani akan musik, sound system, dan juga mereka yang ada di belakang layar dalam perekaman akan ibadah ini. Tuhan berkat-Mu limpah atas mereka semua. Dan kami yang mengikuti ibadah raya pada pagi ini, kami mau menikmati dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau. Biar Engkau yang memuaskan kami. Terima kasih Tuhan, dan apabila nanti firman Tuhan diberitakan, kami terbuka untuk mendengar dan menyambut kebenaran disampaikan. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah raya kami pagi ini. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur dan sukacita yang melimpah. Haleluya.
bersyukur dan hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian, haleluya. Dan Tuhan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Tuhan hadir dalam pujian umatnya, haleluya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Ya Tuhan, haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa hanya satu hal, ada satu tempat yang terindah, yaitu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu kerinduan hati kami, tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, menikmati-Mu, menikmati kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihin Tuhan. Pagi ini kita akan berdoa untuk dua topik, yaitu ibadah streaming kita dan juga segenap jemaat Kahal. Mari saudara, satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu baru bagi setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang menepati setiap janji-janji-Mu. Dan kami percaya Tuhan memelihara setiap kami. Tuhan menjaga, melindungi setiap kami. Tuhan menuntun setiap hidup kami. Dan kami percaya berkat-Mu selalu baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk pagi yang indah ini. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati ibadah streaming kami. Yang kami tonton di rumah-rumah. Itu akan turun damai sejahtera, turun sukacita, turun pengharapan yang baru. Tuh membangkitkan iman percaya kami saat kami beribadah streaming di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati setiap saudara-saudara kami yang mempersiapkan setiap ibadah streaming. Setiap mereka juga diberikan iman percaya yang tambah. Juga diberikan pengharapan yang bertambah-tambah. Dan kami percaya hadirat-Mu juga turun atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berterima kasih untuk pagi ini. Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu yang menjadi pengharapan kami, menjadi penolong kami, menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas setiap kami yang mendengarkan di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, kita akan sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kali ini saudara kita akan lihat ayat firman yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan 26. Judul perikopnya adalah Roti Hidup. Nah saudara, kalau Anda baca akan seluruh perikop ini, Anda akan ketahui, Anda akan temukan
bagaimana orang-orang yang dalam jumlah besar mencari Yesus dan menemukan Yesus, dan setelah mereka mendengar akan apa yang Tuhan Yesus katakan, mereka responnya, reaksinya justru mereka berserak-serak meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, kita akan lihat ini awal dari apa yang Tuhan sampaikan dalam judul perikop roti hidup ini. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ayat 26, perhatikan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara, kita tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus sampaikan mengenai roti hidup ini, itu merupakan peristiwa menyusul akan mujizat besar yang Tuhan baru saja lakukan. Dan itu yang membuat Tuhan akhirnya dikejar, diikuti oleh banyak orang. Jumlah yang besar dari orang-orang yang menikmati akan berkat Tuhan dalam peristiwa 5 roti 2 ikan. Jadi peristiwa 5 roti 2 ikan yang mengenyangkan akan 5.000 orang laki-laki saja, bahkan sisa 12 bakul, saudaraku ya. Ya, itu kalau saya sebut 5.000 orang laki-laki saja, itu apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Berarti kalau ada perempuan, ada anak, pasti jumlahnya jauh lebih dari 5.000. Nah, peristiwa itulah yang membuat orang banyak mencari Yesus. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab ayat 22 sampai 24 itu menceritakan bahwa mereka mencari Yesus. Tapi begitu ketemu Tuhan, mereka menyapa Yesus dengan kalimat yang tadi kita baca di ayat 25, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab dengan kata-kata yang kurang enak, saudara. Kata-kata yang kurang sedap untuk didengar, karena ini merupakan sebuah teguran. Apa yang Tuhan katakan? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Jadi peristiwa 5 roti 2 ikan yang sudah Tuhan lakukan, mujizat yang dahsyat yang Tuhan kerjakan, oleh Tuhan Yesus dikatakan itu adalah tanda-tanda. Dan kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi dikatakan melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Apa maksud dari kalimat ini, saudaraku? Maksud dari kalimat ini begini, ketika Tuhan bikin mujizat, dan mujizat itu tentunya memberkati akan umat manusia, maka yang dilihat oleh manusia itu bukan ini merupakan tanda bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu juru selamat, dia harus diikuti, perkataannya harus didengar dan ditaati. Bukan itu, saudara. Tapi yang mereka pikirkan adalah aku diberkati, aku kenyang, aku makan, dan aku benar-benar dipuaskan. Jadi semuanya aku, bukan dia, bukan Tuhan. Bukan Yesus, dia bikin mujizat itu sesungguhnya merupakan sebuah tanda. Tanda supaya orang sadar bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Mesias, Yesus itu Juru Selamat. Dengarkan dia, seharusnya seperti itu, saudara. Tapi mereka nggak nangkep akan hal itu. Akibatnya apa? Ketika Tuhan berbicara panjang lebar tentang roti hidup, mereka berkata, perkataan ini keras. Siapa yang dapat menerimanya? Dan akhirnya mereka semua meninggalkan Tuhan. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, ketika dia 3,5 tahun ada di sekitar Galilea, saudara ketahui bahwa yang ikut Tuhan itu tidak terlalu banyak jumlahnya. Meskipun yang menerima mujizat itu banyak sekali, karena tiap hari Tuhan bikin mujizat. Orang sakit disembuhkan. Dan ini ketika mereka lapar, mereka
diberi makan dengan bahan atau modal 5 roti 2 ikan yang diserahkan oleh seorang anak kecil. Nah saudaraku, kita akan lihat apa yang sesungguhnya ada di hati Tuhan. Dan saya berharap pagi ini saudara juga menangkap isi hati Tuhan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan mengecam, ya. Tuhan Yesus itu kan penuh kasih karunia dan kebenaran, saudara. Ketika Yohanes memperkenalkan akan firman yang menjadi manusia, di ayat 14 dari Yohanes 1, dia katakan bahwa kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan Yesus itu penuh kasih karunia, yes, tapi dia juga penuh dengan kebenaran. Nah, saya mau bicara tentang sisi kebenaran. Kalau kasih karunia itu adalah hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh umat manusia, dia rela untuk pasang badan istilahnya. Ketika manusia berdosa dan tidak bisa mengatasi dosa, dia yang menebus. Tetapi kalau bicara kebenaran, itu adalah apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk supaya umatnya itu hidup menurut akan apa yang dia kehendaki. Nah saudaraku, hati Tuhan Yesus penuh dengan kasih dan belas kasihan, itu sudah terbukti. Ada ayat yang katakan buluh yang patah terkulet tidak diputuskannya, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Itu Tuhan kita, saudara. Jadi kalau saudara lemah, datanglah pada Dia. Dia akan meneguhkan dan menguatkan saudara dan saya, karena dia penuh dengan kasih karunia. Dan di mana-mana Tuhan mengajar, dia meneguhkan, dia memberikan pengharapan, dia menghibur, dan menguatkan banyak orang. Itu yang Tuhan lakukan. Tetapi kalau saudara sampai pada Matius 11, ayat yang ke-20 mulai. Nah, coba saudara perhatikan, Matius 11 ayat 20. Di situ judul perikopnya, Yesus mengecam beberapa kota. Dan kota-kota yang dikecam oleh Tuhan itu nanti kita akan perhatikan ada 3. Ini saya dahului ya. Yaitu 1 Betsaida, 2 Korazim, 3 Kapernaum. Kapernaum adalah tempat di mana Tuhan dan murid-muridnya tinggal. Itu kotanya Tuhan Yesus. Ya, setelah Tuhan Yesus dari Nazaret, dia melayani di seputar Galilea. Kapernaum adalah tempat tinggal Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku, ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Perhatikan, pertobatan itu adalah berita yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Berita Injil itu diawali dengan kata pertama, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi adalah sebuah kesalahan kalau firman Tuhan diberitakan hanya percaya saja tanpa pertobatan. Karena urusan percaya itu berkait dengan kasih karunia, tapi pertobatan itu berkait dengan kebenaran. Dan Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara, di sini kita lihat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Tempat di mana Tuhan Yesus paling banyak bikin mujizat adalah di kota-kota yang dikecamnya. Kata mengecam itu, saudara, itu dalam bahasa Yunaninya adalah oneidezo. Oneidezo saya cari maknanya, itu isinya adalah, artinya adalah mencela, menyalahkan, memarahi, mencerca, bahkan mencaci maki. Jadi betul-betul negatif, saudara. Tuhan berkata-kata negatif tentang kota-kota di mana dia paling banyak bikin mujizat. Saudaraku, kita lanjutkan ya. Ayat 21 diawali dengan kata-kata dari Tuhan Yesus. Jarang ya Tuhan berkata-kata seperti ini, tapi karena dia adalah sang kebenaran,
di dalam kebenaran kata-kata ini juga ada. Kita dengan takut dan gentar kiranya kita mendengar dengan sungguh-sungguh. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Disebut dua kota. Karena jika di Tirus dan di Sidon, itu tempat yang di daerah Libanon sana, terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Bertobat dan berkabung. Berkabung artinya berduka cita karena sadar bahwa diri mereka itu berdosa dan mereka telah mendukakan Allah selama itu. Nah, saudaraku, ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu, Betsaida dan Korazim. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, ada 3 kota. Dan 3 kota ini kalau saudara perhatikan di peta, ya peta Israel pada zaman Yesus, 3 kota ini berdekatan. Yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Tadi saya katakan Kapernaum adalah tempat tinggal dari Yesus dan murid-muridnya. Tempat di mana Yesus tinggal itu di Kapernaum. Dan Yesus melayani di sekitar Danau Galilea itu. Di sekitar Sea of Galilee, ya, saking besarnya disebut Laut Galilea. Nah, di sana Tuhan bikin mujizat, dan ketika Tuhan masuk ke kota-kota seperti Betsaida, Korazim, dan tentunya Kapernaum, mujizat dilakukan paling banyak dibandingkan tempat-tempat yang lain. Tetapi apa kata Tuhan yang merupakan ungkapan dari isi hati Yesus Kristus Tuhan kita? Dia katakan, celakalah engkau hai Korazim, celakalah engkau hai Betsaida, karena jika di tempat yang tidak pernah diberitakan Injil atau diberitakan Injil sangat sedikit, dan di tempat seperti Tirus dan Sidon di mana di sana mujizat tidak banyak terjadi, kalau sampai Tirus dan Sidon itu melihat mujizat yang engkau terima, yang engkau nikmati hari-hari ini, maka sesungguhnya Tirus dan Sidon sudah bertobat dan bergabung. Tapi Betsaida, Korazim tidak bergabung, tidak bertobat. Jadi respon mereka itu mengecewakan Tuhan. Makanya kecaman yang Tuhan sampaikan ini tertuju pada kota-kota di mana Tuhan Yesus paling banyak berbuat mujizat. Kemudian dia katakan bahwa pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon itu lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, kemudian Kapernaum secara khusus. Kapernaum tempat di mana Yesus tinggal, saudara. Mujizatnya paling banyak. Dikatakan Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Karena di situ banyak mujizat. Karena di situ Tuhan paling banyak bekerja dengan tanda-tanda heran. Tidak. Justru engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena apa? Karena kalau di Sodom terjadi mujizat yang terjadi di kotamu itu, maka Sodom tidak akan dihukum karena mereka sudah bertobat. Jadi maksud Tuhan dengan kecaman ini apa sih, saudara? Maksudnya sederhana. Ada tanda mujizat terjadi, Tuhan harapkan pertobatan. Jadi kalau ada tanda heran, kalau ada mujizat, termasuk ada berkat-berkat melimpah yang mana dikatakan oleh banyak orang, ini berkat ini hanya mujizat dari Tuhan saja. Oke, Anda menyadari bahwa
berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara itu adalah mujizat, betul. Tapi berdasarkan apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, saudaraku, mujizat itu ada tanggung jawabnya. Berkat-berkat itu ada tanggung jawabnya. Ketika terjadi kesembuhan, ketika terjadi mujizat, ketika terjadi pemulihan, sementara resesi, Anda diberkati Tuhan luar biasa, Anda berkata ini mujizat. Ketika terjadi akan tanda-tanda heran di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan mereka yang dilawat oleh Tuhan secara khusus. Apa yang Tuhan harapkan? Apa yang Yesus harapkan? Kalau kita pelajari dari kecaman Tuhan Yesus kepada beberapa kota ini, atau lebih tepat 3 kota itu tadi, yang dibandingkan dengan Sodom dan Gomora, yang dibandingkan dengan Tirus dan Sidon dan sebagainya. Saudara, kita fahami bahwa Tuhan merindukan pertobatan. Seperti tadi, di awal saya bacakan akan perikop roti hidup, di mana Tuhan menegur, kamu itu ngelihat mujizat 5 roti 2 ikan, itu bukan menjadi sebuah tanda bahwa kamu bertobat. Kamu harus mencari Tuhan, harus taat pada Tuhan, harus merubah jalan hidupmu. Tidak, tapi engkau kenyang, kemudian engkau cari aku. Engkau cari berkatnya saja. Pokoknya kenyang, pokoknya diberkati. Dan tentang kehidupan, berkenan atau tidak kepada Tuhan, taat atau tidak kepada Tuhan, benar atau tidak, ya itu jalan terus seperti sedia kala. Saudaraku, kalau seperti itu, maka yang mengerikan seperti kecaman Tuhan kepada 3 kota tadi. Kapernaum, di mana Tuhan ada di sana. Tuhan bekerja di sana, mujizat paling banyak di sana. Betsaida dan Korazim, paling banyak mujizat dilakukan oleh Tuhan di tempat-tempat itu. Tapi Tuhan mengecam. Kalau nanti pada hari penghakiman, kalau engkau tidak bertobat, maka sesungguhnya penghakiman Tirus dan Sidon lebih ringan dari kamu. Penghakiman atas Sodom lebih ringan dari Kapernaum. Bayangkan saudara, ini kata-kata yang sangat keras dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penuh kasih karunia, yes, tetapi dia juga kebenaran. Dan ketika kebenaran dinyatakan, kadangkala itu tidak mengenakkan kita. Kadangkala itu menyakitkan, tetapi ayo kita merespon dengan benar. Saudaraku, ada satu respon yang benar dari seorang yang tidak sempurna, yaitu seorang murid Tuhan yang penuh dengan kelemahan, yaitu Simon Petrus. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara-saudara, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kehendaki. Di dalam Lukas pasal yang ke-5, dikatakan judul perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, saudaraku, kisahnya Simon Petrus. Simon Petrus tentunya dia dengan beberapa teman, dia adalah seorang nelayan, dia bekerja semalam-malaman nggak ada hasil, kemudian ketika dia sedang membasuh jalannya dengan sedih, karena tidak ada hasil semalam-malaman bekerja, Tuhan mendekati dan Tuhan berkata, aku mau pakai perahumu, tolak sedikit ke tengah, dan kemudian Tuhan pakai perahunya Simon. Kemudian Tuhan mengajar dari situ, orang banyak mendengarkan. Nah, setelah selesai, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, itu ada di ayat 4. Saya bacakan saudaraku ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, kalau Anda bekerja keras dan tidak ada hasil, dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Nanti seperti Simon, saudaraku ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ketaatan, saudaraku ya. Ayat 6,
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, mungkin ini pengalaman pertama dari Simon Petrus sebagai seorang nelayan. Tangkap ikan semalam-malaman gak ada hasil, stres, kemudian Tuhan pakai perahunya, setelah selesai Tuhan pakai, ya mendahulukan Tuhan begitu ya. Kemudian Tuhan berkata, ayo sekarang tebarkan jalamu. Semalam-malaman gak ada hasil, Tuhan mosok aku suruh nebar lagi, ya sudah, tapi karena engkau yang suruh aku lakukan. Dan ketika Simon melakukannya, jala itu sampai koyak, saudaraku, karena banyak sekali ikan yang ditangkapnya. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam, saudara. Bayangkan ada perahu diisi ikan hampir tenggelam. Saking banyaknya ikan. Nah, ayat 8, inilah respons dari Simon Petrus ketika melihat tanda. Tandanya berupa berkat melimpah. Tapi ini respons yang benar, yang diharapkan oleh Tuhan. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, saudaraku, ini respon yang benar. Bagi Simon Petrus, dia seorang nelayan, cari ikan itu adalah pekerjaannya. Ketika dia nggak ada hasil, ya susah karena dia pulang nanti bagaimana ke rumah, dia nggak ada hasil, ya sedih. Tapi ketika Tuhan memberkati dia, sampai jalannya hampir koyak. Responnya apa, saudaraku? Bukan dia bersyukur, bersuka cita, ya tentunya bersyukur, bersuka cita tidak ada salahnya. Tapi justru dia langsung tertempelak. Tanda, mujizat, berkat yang Tuhan Yesus lakukan spesial untuk aku. Itu membuat aku sujud di bawah kakinya. Dan aku sadar bahwa aku orang berdosa. Ini yang Tuhan mau, saudara. Nah, ini beda respon dari 3 kota tadi. Tuhan bikin mujizat paling banyak di kota-kota tersebut, tetapi mereka tidak bertobat, tidak berkabung. Jadi kalau mereka berbuat dosa, ya dosa tetap jalan, tapi mereka juga ikut Tuhan, begitu kira-kira. Mereka ikut Tuhan karena apa? Ya karena ikut Tuhan enak sih, ada berkat, ada mujizat. Seperti orang-orang yang mengikut Tuhan ketika peristiwa 5 roti 2 ikan di Tabga itu, saudara. Apa yang dia lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka cari Yesus, karena mereka pikir ikut Yesus itu enak, ada berkat, ada berkat, ada berkat. Saudaraku, biar kiranya renungan firman ini boleh menjadi introspeksi buat kita sekalian. Apakah ketika ada berkat, ada mujizat, ada pemulihan yang luar biasa terjadi, kita hanya menganggap itu sebagai, ya ini adalah keuntunganku, ini adalah anugerah bagiku. Enggak salah, saudaraku. Tetapi apa keuntungan Tuhan? Apa maksud Tuhan dengan semua itu? Kita harus tangkap. Jadi saya mau katakan bahwa kalau ada mujizat, kalau ada berkat, melimpah-limpah, kalau ada kesembuhan, ada pemulihan, maka sesungguhnya ada tanggung jawab. Dan yang pertama Tuhan lihat, apakah ada perubahan dalam kehidupan Anda, kehidupan saya. Jangan sampai seperti 3 kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mengerikan, saudaraku. Ancaman, kecaman Tuhan mengerikan, menakutkan. Saya akan akhiri dengan Lukas 12 ayat 48.
dalam Lukas 12 ayat 48 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Kalimat berikutnya ini yang ingin saya garis bawahi. Setiap orang yang kepadanya diberi, banyak diberi. Saya ulangi, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Saya ulangi, saudaraku. Setiap orang yang padanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudaraku, mujizat, berkat, kasih karunia, berlimpah-limpah, itu semua Tuhan berikan. Dan kalau saudara makin banyak mengalami mujizat, maka ada makin besar tuntutan. Makin banyak pula Tuhan menuntut saudara dan saya. Saudaraku, biar kita boleh menjadi dewasa di dalam menyikapi setiap tanda heran. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan hanya karena perut kenyang, tapi tidak melihat tanda-tanda dan bertanya, sebetulnya maksudmu apa sih Tuhan? Engkau membuat tanda yang begitu luar biasa. Siapakah aku ini sehingga engkau begitu mengasihiku, sehingga aku diberkati luar biasa seperti ini. Sikap dari Simon Petrus jelas. Dia tersungkur di hadapan Tuhan, dia sadar akan dosanya, dia bertobat. Saudaraku, kiranya pesan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, setelah kita sama-sama mendengarkan akan isi hati Tuhan disampaikan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bagi kita yang ada di rumah masing-masing, kita dapat menyampaikan persembahan kita melalui transfer dan kita akan berdoa supaya apa yang kita berikan ini berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, inilah persembahan kami, anak-anakmu, umatmu yang engkau kasihi dan engkau berkati. Seberapa banyak akan berkat yang engkau berikan, kami mau kembalikan sebagian. Dan biar itu boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, engkau karuniakan pada para pengelola akan keuangan yang terkumpul, supaya hikmat yang daripadamu ada atas mereka, sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang menabur akan menuai. Sebab itu setiap taburan yang dilakukan oleh umat pilihanmu, umat milik kepunyaanmu ini, kiranya engkau berkati dan engkau akan lipat gandakan. Dan kami percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah kita sama-sama mengikuti seluruh rangkaian ibadah raya pada pagi hari ini, kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Para kekasih Tuhan, umat tebusan biji mata Allah, setelah engkau mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini, dari puji-pujian, firman Tuhan yang diberitakan, dan setiap doa-doa bahkan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan, biar semuanya boleh menjadi berkat. Dan sekarang, turun kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat yang terbaik dari kasih Bapa Surgawi, dan penyertaan, persekutuan dari kuat kuasa Roh-Nya yang kudus atas saudara-saudari sekalian hari ini, esok, dan sampai seluruh bumi penuh kemuliaannya, sampai setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berjalanlah senantiasa dengan iman dan dengan roh pertobatan setiap saat. Dan kiranya kasih karunia-Nya menyertai sampai Dia datang kembali. Kita semua yang diberkati katakan
Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah offline loh. Tapi juga kita harus tetap menggunakan tata cara yang sudah ditentukan. Yang pertama, kita tetap pakai masker. Yang kedua, kita harus membasuh kaki kita di tempat yang sudah disediakan. Dihimbau untuk tidak menggunakan sepatu yang berhak tinggi. Jadi untuk keamanan bersama ya. Yang ketiga, kita juga harus antri di tempat cuci tangan. Kita akan diarahkan untuk membasuh tangan kita di wastafel yang sudah disediakan. Di situ akan ada aser yang menghimbau saudara-saudara semua tetap menjaga protokol kesehatan. Yang keempat, kita akan melakukan pengecekan suhu. Bagi saudara-saudara semua yang suhu tubuhnya di atas 37,5 akan dikarantina sementara untuk menurunkan suhu tubuh dulu. Dan apabila suhu tubuh tetap 37,5, maka kami akan menghimbau saudara semua untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi bagi jemaat yang ingin ikut ibadah offline tapi kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, dihimbau untuk tetap mengadakan ibadah online di rumah. Juga untuk usia 12 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas, kami menghimbau untuk mengadakan ibadah online dulu di rumah demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Yang kelima, kita akan memasuki ruang ibadah yang akan diantar oleh asir dan kita tidak boleh duduk berpindah-pindah. Jadi kita duduknya akan sendiri-sendiri dan tidak diperkenankan untuk memindahkan kursi dan pindah tempat duduk. Yang keenam, setelah ibadah selesai, kita akan diarahkan untuk menuju pintu utama. Setelah itu kita harus pulang ke rumah masing-masing, tidak boleh berkerumun di depan ataupun di tempat parkir ya. Jadi selama kita ibadah offline, kita tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah diterapkan supaya apa? Supaya kita semua tetap sehat dan terhindar dari corona. Tuhan Yesus memberkati.